adaptasi dan proses menciptakan pilihan dengan baru model berpikir menang-menang. Nah, di sini disiplin positif. Dalam teori konter atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser, jadi dalam disiplin positif itu ada yang namanya teori motivasi, kemudian ada makna disiplin, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan nilai-nilai kebajikan universal. Arti kata disiplin itu sendiri itu adalah belajar. Makna kata ini berkonotasi dengan disiplin dari mulus, status, dan teratur. Disiplin diri membuat orang memberi potensinya menuju sebuah tujuan apa yang diragai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi bisa saya simpulkan dalam disiplin positif itu adalah bagaimana sekolah itu menerapkan ya, kepada siswa didiknya. Sebenarnya kita sudah menerapkan disiplin positif itu mulai awal pembelajaran baru. Contoh misalnya pemakaian seragam. Misalnya setiap hari Senin dan Selasa memakai seragam atau itu sudah merupakan disiplin positif. Tetapi disiplin positif itu terbentuk juga kalau sudah ada yang namanya keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu kalau itu istilah di guru ya. Kalau di sekolah ini biasanya adalah tata tertib atau panduan. Nah, kalau di guru penggerak itu namanya keyakinan sekolah. Juga ada nanti yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan sekolah itu adalah merupakan aturan di mana itu dibuat yang sudah disetujui dimusyawarahkan oleh warga sekolah. Bagaimana itu bisa diterapkan oleh siswa didik kita. Jadi kita menentukan apa yang kita harapkan dari siswa kita. Misalnya ingin siswa kita itu datang tepat waktu. Itu tidak hanya berlaku untuk siswa, tetapi juga berlaku untuk gurunya. Jadi kalau kita menyuruh siswa untuk datang tepat waktu, berarti kita sebagai seorang pendidik juga harus datang tepat waktu. Misalnya lagi dua penyesuaian seragam. Kalau kita menyuruh siswa seragam hari Senin dan hari Selasa abu-abu, maka guru seorang pendidik juga harus memakai seragam sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi disiplin positif itu terbentuk jika sudah ada musyawarah keputusan dari warga sekolah. Terus yang kedua itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai itu adalah sifat positif yang dimiliki oleh manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Di sini adalah nilai kebajikan itu adalah nilai yang dimiliki oleh siswa yang dimana itu terbukti dari adanya suatu dorongan atau semangat dari intrinsik dari dirinya. Jadi contoh misalnya anak berlaku jujur, itu karena dia sudah ada dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan jujur atau takut dia juga berbohong. Itu seperti itu. Jadi kalau diaplikasikan dengan peserta didik, nilai kebajikan sosial itu tumbuh dari karena adanya semangat atau dia nilai intrinsik dari diri anak itu. Kita sebagai seorang pendidik tinggal mempoles dengan adanya misalnya nilai karakter yang ada pada siswa didik kita itu kita tinggal memoles. Kalau misalnya ada siswa didik kita ada yang suka bohong misalnya seperti itu atau mungkin dia berperilaku yang tidak berkurang, tinggal seorang pendidik itu tinggal mengarahkan seperti itu. Terus yang kedua itu adalah teori motivasi hubungan penghargaan dan restitusi. Di sini teori motivasi perilaku manusia itu ada yang bersifat eksternal dan ada yang bersifat internal. Jadi eksternal itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi lingkungan bisa dari lingkungan keluarga, bisa dari lingkungan sekolah atau sekitarnya. Sedangkan internal itu adalah yang keluar dari dirinya, dari dalam dirinya seorang pendidik. Jadi kalau kita menurut Ki Hajar Dewantara ada filosofi bahwa kita itu seorang siswa itu memiliki kodrat alam, ya kodrat alam dan kodrat dasarnya sebagai seorang manusia. Kodrat alamnya apa? Dia dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar. Contohnya keluarga. Ya. Kemudian lingkungan sekolah itu adalah merupakan kodrat alam yang membentuk siswa itu mungkin ada yang dari sananya perilakunya misalnya seperti itu adalah
udah langsung dia disuruh push up atau apa, itu adalah sangat menyakitkan anak. Sehingga menurut filosofi Ki Hajar Dr. hukuman itu jangan sampai dilakukan kepada peserta didik kita. Karena apa? Hukuman itu akan terasa di otak anak, seorang anak itu akan cekat ya. Contoh misalnya kalau kita menghukum misalnya anak 10 tahun dan 100 tahun, itu akan cekat sampai dia nanti lulus. Aku dulu pernah dihukum, aku dulu pernah dihukum. Karena saya sampai sekarang ini ya sudah punya anak itu ingat pada waktu SD kelas 4 SD pelajar bahasa daerah, saya tidak mengerjakan PR itu dihukum nih ya, jari-jari ini dipukul dengan itu sampai sekarang ya, namanya Bu Aisyah, orangnya gemuk lah, itu masih ternyata itu adalah hukuman. Jadi menyebabkan hukuman itu adalah menyebabkan rasa sakit yang terus diingat oleh seorang peserta didik. Beda dengan yang namanya konsekuensi. Jadi misalnya dia menumpahkan air di meja, konsekuensinya apa? Kita nggak boleh harus bersihkan, enggak. Kalau kamu menumpahkan air berarti konsekuensinya apa? Ya harus membersihkan. Jadi kita harus tidak boleh memberi hukuman, tetapi ada dengan konsekuensi yang dia lakukan. Seperti itu. Kemudian juga penghargaan itu boleh, tetapi hanya dalam waktu tertentu saja. Jadi misalnya kita membentuk kelompok, kemudian ada kelompok yang bagus, boleh kita memberi penghargaan, tetapi jangan dijadikan penghargaan itu adalah menjadikan suatu kebiasaan. Nanti besok pelajaran juga kamu harusnya, besok lagi pelajaran juga boleh. Jadi boleh kita mengasih penghargaan, tetapi hanya pada waktu momen tertentu saja, di mana itu adalah memberikan support kepada siswa, tetapi jangan dijadikan sebuah kebiasaan. Untuk penghargaan itu tidak hanya bisa berwujud materi saja, tetapi bisa dengan kalimat atau ucapan. Misalnya wah subhanallah kamu bagus nak, lanjutkan. Itu sudah menunjukkan nanti ada rasa senang pada anak dengan pujian seperti itu. Jadi tidak harus dengan materi. Atau misalnya ulangannya bagus, ini loh misalnya nilainya mendapat seperti ini, bagus, lanjutkan terus belajar. Perlu dicontoh, kita memberitahukan kepada yang lainnya, perlu dicontoh misalnya si ini, jadi harus terus belajar, rajin belajar seperti itu. Jadi untuk penghargaan tidak harus berwujud dengan materi. Lanjut, yang ketiga sudah. Sekarang adalah restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid itu memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk bersalah mereka dan membantu murid berpikir tentang peran seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pesan 2004. Jadi restitusi itu adalah ada siswa didik kita berbuat kesalahan, tetapi kita tidak menghukum, tetapi kita bisa mengarahkan bagaimana peserta didik itu bisa mengakui kesalahannya, kemudian kita mengarahkan untuk berbuat baik kembali, sehingga bisa menstabilitaskan kesalahan. Dari restitusi untuk menangani seorang anak yang nakal itu kita bisa pakai yang namanya segitiga restitusi. Nah itu yang perlu kita pelajari saat ini sebagai seorang pendidik, yang perlu kita terangkan kepada anak-anak didik kita. Jadi restitusi itu intinya adalah memperbaiki kesalahan peserta didik. Jangan sampai dia itu menimbulkan adanya rasa sakit dalam hatinya, tetapi kita mengarahkan, tapi tetap memberikan kepercayaan diri kepada peserta didik. Itu teori yang kedua. Sekarang ada ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan yang berbuat salah pada pelakunya. Jadi ada siswa yang salah, kita itu tidak menghukum atau menjelekan, tetapi kita mengarahkan mereka sehingga tetap ada kepercayaan diri pada si peserta didik. Sekarang yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah ini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus yang dinamakan keyakinan
dia tahu konsekuensinya apa. Jadi kita tidak perlu menegur. Misalnya kalau dia berkata kasar, nah karena kita sudah membuat keyakinan kelas, maka konsekuensinya apa? Itu kita sudah tidak perlu menegur lagi. Karena kesepakatan misalnya harus mengerjakan apa, itu adalah siswa yang sudah membuat keputusan seperti itu. Jadi tidak ada paksaan di sini ya. Dalam membuat keyakinan kelas kita bisa menggunakan tabel T atau tabel Y. Jadi itu nanti kalau sudah dipraktekkan itu
besok jangan dinilai lagi ya. Itu adalah membuat orang merasa bersalah kepada peserta didik kita. Iya Bu, jangan teman. Berarti kita ngomongnya dengan peserta didik itu adalah dengan teman. Misalnya nanti besok jangan dinilai lagi ya. Kalau kamu terlambat, nanti saya akan dimarahi bapak kepala sekolah. Jadi jangan bangunnya yang lebih pagi. Jadi kita ngomongnya enak itu sebagai teman. Kalau penonton kita hanya melihat kamu sudah berapa kali alfanya, kok sering terlambat, itu namanya adalah penonton. Nah, kalau yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu kita bisa merekrut ya, bisa mengambil hati si murid kita sehingga mereka itu bisa menurut apa yang kita nasihati. Kalau kita misalnya ada yang terlambat, diterangkan, kemudian kita beritahu, kita panggil, kenapa kamu kok terlambat, misalnya ini saya seperti itu. Dan kita akan bisa mengarahkan. Jadi tidak perlu dengan pakai nada tinggi, tidak perlu kita sampai begini, nggak perlu. Dengan ya sebagai manajer itu yang perlu kita terapkan. Itu kemudian ya. Yang terakhir adalah ini ya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada tiga poin ya. Yang pertama itu adalah menstabilitaskan identitas, kemudian menyatakan keyakinan. Yang terakhir adalah validasi kebutuhan. Jadi ini yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Jadi ya, contoh dari segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bersalah, tetapi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Contoh misalnya, ada siswa kita yang bertengkar. Kita tidak perlu saat itu langsung kembali panggil anaknya. Kita dudukkan anaknya untuk menstabilitaskan identitas. Kita dudukkan. Kita tanya, kenapa anak ini misalnya dia tadi mendengar dia katanya bertengkar dengan si Ani. Terus dia akan menjawab, ya Bu, saya seperti itu. Kenapa kok kamu bertengkar? Itu adalah menstabilkan dan dia akan bercerita begini. Dan menurut dia dengan bertengkar dan mengucapkan kata-kata yang dasar itu baik apa enggak? Itu namanya menstabilitaskan identitas. Jadi siswa mengakui kesalahannya sendiri. Nah, dia bercerita. Nah, kita mengembalikan lagi dengan berkata-kata, dengan ngolong-ngolong itu baik apa enggak? Ya, itu namanya menstabilitaskan identitas. Itu tidak baik Bu. Nah, kalau tidak baik, bagaimana selanjutnya dia apa istilahnya untuk jangan bertengkar dengan dia akan menjawab, saya harus begini seperti itu ya. Itu namanya menstabilitaskan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini kita dengan setelah dia mengakui kesalahan kita, dia akan ngomong. Sekarang kita bertanya kepada siswa. Sekarang menurut dia dengan berkata tidak baik itu, dengan berkata kasar itu tidak baik. Terus sekarang apa yang harus dia lakukan? Dia akan bilang, Bu, saya minta maaf kalau misalnya sakit. Terus setelah itu, lalu saya berjanji Bu tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu adalah validasi kebutuhan. Berarti dia kalau dia berkata seperti ini, berarti itu adalah merupakan hal yang tidak baik. Kalau dia bertengkar dengan teman, berarti dia harus minta. Tidak perlu kamu harus minta enggak, tapi dia sendiri yang ngomong. Itu namanya validasi kebutuhan. Jadi kita hanya mengurai saja. Jadi kalau ada anak yang merokok dan sebagainya, tidak perlu kita harus pakai segitiga restitusi dulu. Namanya divalidasi dulu. Nah, seperti itu ya. Terus yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu setelah dari sini ya kamu ya Bu, setelah dari sini saya akan minta maaf kepadanya. Terus berjanji Bu tidak akan mengulangi. Coba nanti Bapak Ibu praktekkan jika anak didik Ibu kelas Ibu yang membuat kesalahan, panggil pakai segitiga restitusi. Enggak usah gimana. Dudukkan dia. Nanti kamu berbuat apa? Dia akan ngomong begini. Terus menurut kamu kembalikan lagi. Menurut kamu baik nggak? Dia akan menjawab, begini tidak baik Bu. Kalau menurut kamu tidak baik, harusnya apa yang kamu lakukan? Dia akan ngomong sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, prakteknya ya, mungkin perlu dipraktekkan. Bapak Ibu, ini nanti untuk coaching ini adalah teman sejawat ya. Jadi kalau ada teman sejawat ada permasalahan, kita bisa namanya kita coaching untuk teman sejawat. Jadi misalnya ada Bu Linda yang bermasalah dengan siswanya, bisa kita coaching dengan saya. Seperti itu. Namanya begitu.
itu mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan manfaat, memberikan pengetahuan kepada Bapak Ibu guru. Ya, semoga kita bisa mengaplikasikan di sekolah kita khususnya. Gimana Bapak Ibu guru? Sanggup? Ada pengetahuan yang baru ya, ada ilmu yang baru ya. Nah itu, itulah pentingnya ya guru penggerak, sehingga harus diaplikasikan, harus disebarluaskan. Sehingga tahu apa sih yang namanya restitusi. Jadi kita tidak hanya guru penggerak saja, tapi kita harus menyebarkan ke teman-teman kita bagaimana kita bekerja sama untuk mempraktekkan ya restitusi ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau nggak ada, ya monggo silakan Bu Santi. Oke, terima kasih sudah menjelaskan mengenai disiplin positif. Secara teori memang betul itu sangat bisa diterapkan di sekolah, tapi kenyataannya di lapangan ya seperti misalnya kita jadi guru piket, kemudian ternyata banyak sekali siswa kita yang masih terlambat. Nah, kita nggak mau hukum terlalu keras, tapi hanya membersihkan masjid. Nah, itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Terus yang kedua, kenyataannya tiap harinya selalu banyak yang telat lagi. Nah, itu bagaimana kita harus mengatasi semua itu kalau ternyata kita tidak boleh menghukum, karena kenyataan siswa kita itu kalau nggak hukum yang lebih ini diulang-ulang terus. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin berdasarkan pengetahuan saya, berdasarkan pengetahuan. Jadi kalau misalnya ada yang sudah terlambat, terutama ada guru-gurunya, kita kumpulkan aja. Tapi kita punya catatan, jadi kita bisa menghafal. Misalnya namanya ini kan bisa kita anak-anak kan suruh absensi ya, misalnya kan. Jadi kita ingat, oh anak ini misalnya besok lagi terlambat. Nah, kita kumpulkannya dulu. Terus kemudian kita buat istilahnya speed garis ya, kumpulkan di masjid. Kita tanyai mereka sudah. Nanti tanyai sudah, kenapa kalian terlambat? Mereka akan ngomong misalnya yang begini. Nah, terus kita kalau apa istilahnya setelah kita tahu permasalahannya dari anak-anak itu, maka bagaimana kamu jika besok tidak terlambat? Dia akan ngomong, saya harus bangunnya lebih awal, misalnya harus gini. Jangan seperti itu. Nah, terus untuk membuktikan konsekuensi itu bagaimana gitu? Ya, kita buat dengan surat pernyataan. Jadi saya tidak akan terlambat lagi. Tapi beri anaknya, jadi anak didik kita, jadi mereka yang membuat surat pernyataan, berjanji tidak akan datang terlambat lagi. Dan itu menjadi konsekuensinya. Jadi kita tidak memberi hukuman. Jadi itu menjadi konsekuensinya, dan itu harus ada sanksinya dari Bapak Kepala Sekolah, dari Bapak Ibu guru piket tadi, dan wali kelasnya. Nah, seperti itu. Jadi dikumpulkan dulu. Jadi kalau dia sering terlambat itu, dia membuat konsekuensinya, dia membuat surat pernyataan sendiri dan berjanji bahwa besok saya tidak akan terlambat. Nah, itu ada konsekuensinya. Itu harus pakai surat, dia sendiri yang menulis seperti itu. Itu prakteknya. Jadi mungkin kita perlu praktek nanti ya seperti ini. Ya, kan? Sudah? Ada lagi? Kalau sudah, saya akhiri. Ada tidak? Ya, tadi dijelaskan bahwa setiap individu itu ada konten alam. Jadi kita itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan pertemanan. Nah, saya contohkan kasus siswa merokok di sekolah. Padahal kalau kita kan sekarang ikutnya tata tertib ya, bukan keyakinan sekolah. Tapi sebenarnya itu ya sama sebenarnya kan. Nah, tidak boleh merokok di sekolah. Tata tertib kita berbunyi seperti itu. Jika merokok di sekolah maka akan mendapatkan poin seperti itu. Nah, jika kita terapkan yang namanya restitusi tadi itu, nah kita dekati dan lain sebagainya itu, sedangkan di lingkungan yang lain di luar sekolah dia dibiarkan di rumah merokok sama orang tuanya, kemudian dia berteman dengan teman-teman yang merokok. Nah, itu bagaimana? Yes. Nah, kalau menurut pendapat saya berdasarkan teori kebutuhan dasar manusia dan restitusi tadi ya, kan anak itu ingin ya memenuhi kebutuhan dasar. Berarti kalau misalnya di rumah itu berarti ada kebutuhan dasarnya itu adalah kebebasan. Dalam artian mereka tidak mendapatkan apa ya istilahnya itu diberikan kebebasan kepada orang tuanya
diberikan kebebasan. Nah, di sini mungkin di lingkungan sekolah kita sudah membuat namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bahwa yang merokok gini begini. Ternyata ada ya kita panggil. Kalau ini pelajaran atau pengalaman saya dari pengalaman suami saya menangani anak yang merokok itu ya. Mereka dikumpulkan ya, mereka perokok semua dikumpulkan di ruang sudah. Sekarang mereka ditanya, benar kalau merokok habis berapa? Terus ini, menurut kalian merokok itu bagus apa enggak? Kita nggak usah apa ya, istilahnya nggak usah dengan nada kita. Merokok itu bagus apa enggak? Enggak pak. Untuk nanti jawabannya bagaimana menurut? Ditanyai wes bla bla bla. Terus akhirnya wes untuk perjanjian beda. Kamu kalau tahu sudah efeknya dan sebagainya, nah kamu bisa enggak tidak merokok lagi apalagi di sekolah? Mereka akan jawab bisa pak. Nah untuk membuktikan tidak merokok lagi, nah mereka disuruh buat surat pernyataan tadi. Dia sendiri yang benar. Kalau saya merokok di sekolah, maka dia akan ngomong sendiri. Saya ingin dukung. Itu dia akan nulis sendiri. Dari misalnya dari 10 anak itu ternyata jawabannya beda-beda. Kalau saya merokok lagi di sekolah, saya ingin saya merokok, saya ingin seperti aneh. Nanti kalau kita ketahuan misalnya si A tadi merokok, nah dengan surat pernyataan yang dia buat, kamu kalau merokok berarti hukumannya ini. Berarti kan dia sendiri konsekuensinya seperti itu. Itu yang telah diterapkan oleh suami